Pernah gak kamu mengalami sakit kepala tapi di satu sisi, misal di kanan atau kemudian di kiri. Kemudian setelah minum obat, sakitnya hilang, besok atau kapan kambuh lagi. Kalau saya minum obat terus, kan bahaya katanya dok. Terus gimana solusinya? Nah, saya akan bahas setelah yang satu ini. Jangan remehkan gula darah yang tinggi karena ini bisa berdampak pada kesehatanmu yang lain. Gula darah yang tinggi itu bukan hanya karena makanan atau minuman yang manis. Kalau kamu sudah nggak makan yang manis-manis atau minum tanpa gula, kemudian gula darahnya masih tinggi, itu artinya ada yang salah dengan tubuhmu. Dan kemungkinan besar itu terjadi karena apa yang kamu konsumsi setiap hari. Masalah gula darah itu memang terlihatnya mudah, tapi faktanya jauh lebih kompleks dari itu. Karena penyebab gula darah yang tinggi itu setiap orang berbeda-beda. Pengaturan pola makan yang tepat dapat berkontribusi sangat besar terhadap masalah gula darah yang kamu alami. Dan Healthy Cook dapat membantu kamu yang punya masalah gula darah melalui pengaturan pola makan yang tepat karena Healthy Cook ini didesain secara personal sesuai dengan kebutuhan masing-masing pasien. Untuk kamu yang ingin tahu lebih detail soal Healthy Cook, kamu bisa langsung kunjungi Instagramnya @healthycookstore atau kamu juga bisa kunjungi link di bawah ini. Mari kita lanjut videonya. Halo Sobat Sehat, jumpa lagi bersama dengan saya Dr. Hans di channel kesayangan kita SB30 Health episode Panas. Panduan nutrisi tanpa sensor. Dan kali ini saya akan share suatu masalah yang dihadapi mungkin banyak pekerja kantoran. Ya, kalau mungkin dalam arti kita merasa kok hampir tiap hari mengalami sakit kepala. Dan sakit kepalanya ini lebih spesifik, cuma satu sisi. Nah, itu yang kita sebut namanya adalah migrain. Nah, kalau kita selama ini selalu mengatasinya dengan obat-obatan dan kita punya kekhawatiran kalau saya minum obat-obatan ini terus, apakah nggak bahaya dok? Katanya kalau minum obat terus-terusan bisa mengganggu ginjal dan lain-lain. Nah, sebetulnya saya pun juga tidak menyarankan untuk konsumsi obat jangka panjang. Saya kira buat sobat sehat yang sering dengar saya selalu mengatakan bahwa obat itu tidak apa-apa dikonsumsi, tapi jangan sampai kita ketergantungan. Nah, kalau masalah itu muncul terus, berarti yang pertama kali kita perlu tahu adalah penyebabnya. Ya, karena kalau kita hanya mengatasi gejalanya, akar masalahnya tidak diselesaikan, masalahnya akan muncul terus. Nah, kalau kita selama ini paling banyak ya, yang dilakukan apa sih? Kalau orang itu kena sakit kepala, migrain. Yang pertama, tadi yang sering saya sebutkan adalah obat sakit kepala. Itu yang paling sering diminum ya, dengan segala macam mereknya, saya nggak sebutkan di sini. Yang kedua, makan. Nah, makan karena mungkin kalau sakit kepala itu gula darahnya turun dok, makanya saya perlu makan. Kemudian minum, terutama minum yang manis. Nah, kalau di Indonesia itu yang paling terkenal apa? Teh hangat manis. Itu untuk menyelesaikan sejuta masalah, minum teh hangat manis. Kemudian pijat, itu juga seringkali dikatakan bisa membantu orang-orang yang punya masalah sakit kepala, dipijat lehernya, dipijat kepalanya, kerimbat dan lain-lain. Dan juga solusinya yang paling sering, tidur aja deh, istirahat gitu. Nah, tidak salah ya, tapi kalau masalahnya berulang-ulang, nah ini yang perlu kita perhatikan kan. Penyebab sakit kepalanya yang paling sering orang itu kalau kita cari di media-media, mungkin sobat sehat cari di Google, penyebab migrain, ini yang akan muncul. Pertama, apa? Stres gitu. Wah, gimana memang dalam arti kerja, masa nggak ada stres? Nggak mungkin. Kemudian adanya ketidakseimbangan hormonal, tapi juga nggak dijelaskan hormonal apa yang nggak seimbang. Yang ketiga, karena kurang tidur. Nah, kalau tuntutan kerjanya tinggi, biasanya juga sering begadang dan lain-lain itu ya. Makanan dan minuman tertentu, kalau ada makanan minuman tapi juga nggak jelas, saya perasaan makan juga itu-itu aja, tapi kenapa kadang muncul kadang enggak. Kemudian juga paparan lingkungan seperti cahaya yang terlalu terang, suara yang terlalu bising, perubahan cuaca. Nah, ini penyebab-penyebab yang seringkali dikatakan di media-media mengenai penyebab migrain. Apakah ini benar? Nah, di sini yang ingin saya share adalah penyebab yang sebenarnya ya. Jadi kalau kita berbicara mengenai penyebab yang sebenarnya ini yang memang benar-benar direct cause, sebab akibat. Dimana yang pertama adalah faktor genetik. Nah, kenapa kok ada orang-orang yang mengalami hal yang sama, tapi ada satu yang mengalami migrain, satu nggak mengalami migrain? Karena apa? Memang ada faktor genetik yang berpengaruh. Ada beberapa orang yang punya kecenderungan itu lebih mudah mengalami sakit kepala sebelah atau migrain. Yang kedua adalah perubahan neurotransmitter, di mana terjadi penurunan serotonin dan pelepasan yang namanya calcitonin gene related peptide atau CGRP.
ya, nggak usah dihafalkan. Itu adalah jenis neurotransmitter yang berpengaruh pada yang namanya salah satunya migrain, sakit kepala sebelah. Dan yang tiga adalah aktivasi syaraf trigeminal. Ya, itu adalah di kita punya kranial, di kita punya kepala, ada syaraf yang namanya trigeminal. Nah, di mana ketika syaraf itu teraktivasi bisa melepaskan mediator-mediator peradangan, salah satunya CGRP ini tadi. Nah, inilah yang bisa menyebabkan orang punya tendensi ke sakit kepala sebelah atau migrain. Nah, terus gimana dok? Kalau udah seperti ini, apakah kita nggak bisa melakukan apa-apa? Tentu ada yang bisa dilakukan. Karena kalau kita berbicara selama ini mengenai genetik, ya itu selalu ada faktor pola hidup yang bisa menentukan masalah atau terjadinya suatu penyakit. Di sini saya berikan segitiga, ya gambaran segitiga ini supaya Sobat Sehat lebih mudah untuk memahaminya. Jadi human genetic, ya yang kita katakan di sini adalah gen, ya paling mudah genetik, gen DNA. Ada suatu kondisi ya atau suatu faktor yang perlu dipenuhi dulu untuk menjadi suatu penyakit di sini ya. Jadi adverse health outcome atau disease itu hanya bisa terjadi segitiga ini kalau ada satu sisi lagi. Jadi nggak bisa kalau cuma antara genetik itu menyebabkan suatu penyakit saja, itu tidak bisa. Jadi perlu ada yang namanya adalah satu requirement lagi, satu syarat lagi, di mana syaratnya adalah apa? Adalah environmental exposure, ya, paparan lingkungan. Artinya apa? Orang yang punya genetik bukan berarti punya penyakitnya. Perlu ada lingkungan yang menyebabkan genetik itu terrealisasi menjadi suatu penyakit. Nah, jadi pola hidupnya itu yang perlu dikontrol kalau orang itu sudah punya genetiknya. Itu kita nggak perlu hanya berserah gitu ya. Wah ya udah yang punya genetik ya udah pasti mengalami. No ya. Jadi pola hidup apa yang bisa memicu? Nah itu kan yang perlu kita tahu. Yang pertama adalah jam tidur yang tidak teratur. Ya, saya bukan mengatakan bahwa jam tidur yang kurang saja ya, tapi jam tidur yang tidak teratur. Kadang tidur jam 9, kadang tidur jam 12, kadang tidur jam 2. Nah, otak kita bingung untuk mengatur keseimbangan syarafnya. Akhirnya ini yang memudahkan untuk muncul yang namanya migrain tadi. Yang kedua adalah dehidrasi. Nah, dehidrasi itu bukan cuma soal kurang air, tapi kurang cairan. Di mana cairan dalam tubuh kita itu air dan elektrolit. Artinya apa? Kalau kalian punya ketidakseimbangan elektrolit, misalnya yang paling sering adalah mineral. Kalian kurang konsumsi mineral, cuma konsumsi air aja. Belum lagi kalau misalnya punya suatu aktivitas, suatu kebiasaan yang memudahkan orang untuk dehidrasi. Contohnya apa? Kalau kebiasaan minum kopi. Ya, kafein. Kafein itu adalah diuretik ringan di dalam tubuh kita. Nah, kalau kita konsumsi kopi kemudian kita kurang cairan, ya bukan cuma air tapi kurang cairan, kurang elektrolit, itu akan memudahkan untuk orang mengalami yang namanya migrain. Nah, tuh hati-hati yang suka minum kopi, ya, penuhi kebutuhan cairannya. Yang ketiga adalah aktivitas fisik yang berlebihan atau aktivitas fisik yang kurang alias kebiasaan mager. Nah, terus gimana dok? Berlebihan bikin migrain, kurang bikin migrain. Tentu yang perlu kita tahu adalah kapasitas kita. Kita olahraga, aktivitas fisik sesuai kemampuan. Kalau kita forsir atau kita bahkan yang tadi saya bilang terlalu mager, ini juga akan menyebabkan yang namanya migrain juga, terutama untuk orang-orang yang punya tendensi ya, udah punya genetiknya tadi itu. Kemudian yang keempat, stres kronis. Ya, semua orang pasti mengalami stres. Tapi kalau kita itu stresnya kronis berkelanjutan terus dan kita tidak bisa memanagenya, itu juga ya akan bisa menyebabkan masalah migrain. Ya, jadi yang paling penting adalah bagaimana cara memanagenya. Ya, karena stres itu bisa datang kapan saja. Yang kelima adalah junk food. Nah, ini makanan-makanan yang tidak mengandung nutrisi ya atau kurang mengandung mikronutrisi. Itu yang kita sebut namanya junk food atau salah satunya contohnya adalah ultra processed food. Nah,
Jadi kalau kita berbicara soal makanan, apa sih makanan yang perlu untuk kita hindari? Di sini saya sebutkan 5 jenis makanan ya, bukan 5 nama makanan tapi 5 jenis makanan. Yang pertama saya kira mungkin sobat sehat udah sehat-sehat lah ya, jarang yang konsumsi alkohol ya. Dimana alkohol ini memang kita semuanya tahu ini memberikan yang namanya peradangan, beban di dalam tubuh kita, termasuk di syaraf kita untuk menyebabkan yang namanya neurotoksin. Yang kedua adalah tiramin. Nah, mungkin ini suatu zat baru ya, yang baru didengar, nggak semua orang pernah dengar yang namanya tiramin. Intinya apa? Tiramin itu terkandung di dalam bahan-bahan makanan kita, bahkan bahan-bahan makanan yang natural. Untuk orang-orang yang sudah punya genetik, mereka akan kecenderungannya lebih, sensitivitasnya lebih tinggi terhadap tiramin ini. Nah, contoh makanan-makanan yang mengandung tiramin tinggi adalah ikan asin, makanan fermentasi ya, keju parmesan, blue cheese dan lain-lain. Untuk beberapa orang yang tidak punya genetik, maybe they don't have any problem. Ya, mereka nggak akan punya masalah ketika mereka konsumsi seperti ini. Tapi untuk yang punya tendensi, ini lebih baik, lebih diperhatikan. Kemudian daging olahan. Ini bukan cuma daging merah ya, tapi daging putih pun. Misalnya kita beli bakso ikan, bakso ayam, chicken nugget, smoked beef, bacon, dan lain-lain. Nah, itu juga bisa menyebabkan masalah migrain kalau kalian punya genetik, sudah punya genetik yang kecenderungan untuk mudah mengalami ini. Kemudian bahan aditif. Nah, bahan aditif itu yang paling banyak, yang paling sering saya sampaikan adalah MSG. Ya, jadi monosodium glutamat. Kalau selama ini beberapa orang mengatakan, dok, bukannya ada yang bilang katanya MSG itu nggak apa-apa dok, karena glutamat itu juga terkandung di dalam makanan alami. Itu berbeda. Ya, jadi kalau kita bilang glutamic acid atau asam glutamat di dalam makanan alami, contoh yang paling sering dikatakan apa? Jamur. Itu free glutamicnya, ya free glutamatnya itu minim sekali. Sedangkan kalau kita bicara mengenai MSG, itu free glutamatnya itu besar sekali. Nah, efeknya apa? Dan itu juga sudah terkonsentrasi. Efeknya apa? Itu menyebabkan yang namanya excitatory di otak kita, yaitu merangsang otak kita berlebihan, yang menyebabkan efek trigeminal tadi. Kemudian pengawet, emulsifier, itu juga bahan-bahan aditif yang perlu diperhatikan kalau kalian sering konsumsi yang namanya makanan kemasan. Dan tentu yang terakhir tadi saya sampaikan adalah kafein yang berlebihan, ya, bukan kafein aja, tapi kafein yang berlebihan, di mana berlebihan tiap orang itu berbeda-beda, ya. Makanya sesuaikan dengan kita punya sensitivitas. Kalau 1 cup kopi kita merasa nggak ada masalah, oh ya udah. Kalau 2 cup kopi kita sudah mulai mengalami masalah, ya berarti ambang batasnya sekian untuk kamu. Nah, sedangkan apa yang perlu dikonsumsi? Kalau ada yang perlu dihindari tadi ya, yang perlu dikonsumsi apa? Yang pertama adalah magnesium. Ya, ini MG ini magnesium, bukan MSG ya, magnesium. Magnesium kita bisa dapatkan dari mana aja? Sayuran hijau, kacang-kacangan, biji-bijian, ya, dan banyak lagi. Dari suplemen juga bisa, make sure suplemennya yang bagus. Yang kedua, riboflavin. Riboflavin ini apa? Vitamin B2. Bisa kita dapatkan dari telur, hati sapi, ikan laut, yogurt. Nah, ini ya bisa ya. Tapi kalau beberapa orang yang mungkin sensitif dengan yogurt karena difermentasi, ya dapatkan dari sumber yang lain. CoQ10, ya, koenzim Q10 kita bisa dapatkan dari ikan laut, daging sapi, unggas, ya, ini sumber-sumber CoQ10. Dari suplemen juga ada. Kemudian omega 3, itu nutrisi lain yang juga penting ya untuk orang-orang yang sudah punya kondisi migrain, seperti telur, ikan laut, daging sapi, minyak alga, itu untuk yang vegetarian ya, karena kalau yang bentuknya ALA itu lebih sulit dikonversikan ke tubuh. Jadi make sure omega 3-nya yang lebih besar kandungan EPA dan DHA-nya. Kemudian vitamin D, ya, kita bisa dapatkan dari minyak ikan kod, telur, jamur, dan berjemur. Ya, karena itu sumber vitamin D yang efektif juga dalam tubuh kita. Nah, buat bonusnya nih, buat sobat sehat yang udah nonton sampai akhir, saya juga mau share ada beberapa herbal yang bisa membantu untuk sobat sehat yang sering mengalami migrain ya. Yang pertama jahe, ya, bisa pakai 1-2 gram jahe segar atau setengah sampai 1 sendok teh bubuk ya. 1 sendok teh jahe bubuk maksud saya. Ya, itu dilarutkan di 250 ml air, dikonsumsi 2-3 kali sehari. Yang kedua bisa pakai herbal yang namanya kunyit. Itu bisa kita gunakan setengah sampai 1 sendok teh kalau misalnya mau pakai yang bubuk. Atau misalnya kalau mau pakai yang bentuknya suplemen, dapatkan 500 sampai 1000 mg. Nah, itu dikonsumsi 1-2 kali sehari ya kalau dapatkan yang seperti jamu itu. Yang ketiga adalah temulawak. Sediaannya kita bisa dapatkan dari bubuk bisa, yang fresh juga bisa. Kalau bubuk itu 500 sampai 1000 mg.
kita bisa konsumsi 1-2 kali sehari. Yang terakhir adalah beras kencur. Nah, beras kencur resepnya gimana, Dok? 1 sendok makan beras ya, direndam, kemudian digiling, ditambahkan 1-2 ruas kencur ya, dan 1 gram jahe. Ini optional ya, kalau misalnya mau mendapatkan efeknya ini akan sinergis kalau kita campurkan. Ini dikonsumsi 1 hari 1 kali aja, cukup untuk orang-orang yang punya masalah migrain ya. Jadi daripada konsumsi obat-obatan terus-menerus, bisa kalian gunakan herbal-herbal alami untuk migrain. Nah, semoga di sini bisa menjawab masalah-masalah yang selama ini sering dialami Sobat Sehat dan semuanya jadi lebih sehat. Stay fit and stay healthy. See you. Nah, sedangkan apa yang perlu dikonsumsi? Kalau ada yang perlu dihindari tadi ya, yang perlu dikonsumsi apa? Yang pertama adalah magnesium. Ya, ini magnesium kita bisa dapatkan dari mana aja? Sayuran hijau, kacang-kacangan, biji-bijian, ya, dan banyak lagi. Yang kedua, riboflavin. Riboflavin ini apa? Vitamin B2. Bisa kita dapatkan dari telur, hati sapi, ikan laut, yogurt. Nah, ini ya bisa ya. CoQ10, ya, koenzim Q10 kita bisa dapatkan dari ikan laut, daging sapi, unggas, ya, ini sumber-sumber CoQ10, dari suplemen juga ada. Kemudian omega 3, itu nutrisi lain yang juga penting ya untuk orang-orang yang sudah punya kondisi migrain, seperti telur, ikan laut, daging sapi, minyak alga, itu untuk yang vegetarian ya. Kemudian vitamin D, ya, kita bisa dapatkan dari minyak ikan kod, telur, jamur, dan berjemur. Ya, karena itu sumber vitamin D yang efektif juga dalam tubuh kita.